Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas video praktikum basis dasar kelas A, modul 1 dan modul 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafidat Muhammadiyah dengan NIM 222410101091. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan modul 1 terlebih dahulu. Yang nomor 1, identifikasi entity dan atribut. Yang pertama, entity kendaraan. Nama entity kendaraan, kategori benda nyata, deskripsi, menyimpan data tentang kendaraan. Kemudian deskripsi. Kemudian alasan dijadikannya entity. Data kendaraan harus dicatat karena di bengkel terdapat berbagai kendaraan dengan spesifikasi berbeda. Kemudian atribut. Terdapat atribut. Yang pertama, nomor polisi, warna, merek, tahun pembelian, dan ID kendaraan. Kemudian keterangan ketika ada kendaraan baru yang masuk bengkel akan menambah data-data terkait kendaraan tersebut. Kemudian entity kedua, nama entity spare part, kategori benda nyata, deskripsi menyimpan data mengenai spare part atau suku cabang yang dimiliki bengkel. Alasan dijadikan entity, dalam proses servis kendaraan perlu spare part yang dibutuhkan oleh kendaraan. Nah, terdapat atribut. Yang pertama, ID spare part, nama spare part, dan harga. Kemudian keterangan data-data terkait spare part yang dimiliki bengkel bisa ditambahkan ke detail pembelian sebagai rincian barang yang telah dibeli. Kemudian entity yang ketiga, nama entity data pembelian, detail pembelian, kategori benda abstrak, deskripsi untuk menyimpan data-data yang terjadi dalam proses pembelian atau perbaikan kendaraan. Alasan dijadikan entity karena detail pembelian merupakan penjabaran dari pembayaran, termasuk dalam bisnis proses memerlukan entity sendiri untuk menampung data-datanya. Kemudian atribut-atributnya, pertama ID detail pembelian, ID kendaraan, ID spare part, kuantum, nomor faktur, nama mekanik, nama pelanggan, dan diskon. Keterangan mencatat proses bisnis dalam entity detail pembelian, segala detail dari pembelian yang terjadi. Kemudian entity yang keempat, pembayaran. Kategori peristiwa, deskripsi, menyimpan data-data dalam proses transaksi pembayaran. Alasan dijadikan entity menyimpan data terkait pembayaran yang terjadi. Nah, terdapat atribut. Yang pertama, ID detail pembelian dan tanggal pembayaran. Keterangan,
menyimpan data terkait pembayaran servis di bengkel, memudahkan dalam merekapitulasi sesuai kendaraan. Selanjutnya, nomor 2, identifikasi entity dari multivalued atribut dan redundant atribut. Entity yang pertama, mekanik. Kategori, benda nyata. Deskripsi, menyimpan data mengenai mekanik yang bekerja dalam bengkel. Alasan dimasukkan sebagai entity pada entity detail pembayaran menjadi redundant, sehingga bisa menjadi entity sendiri. Dapat menyimpan data mekanik lebih detail. Nah, terdapat atribut di entity mekanik ini. Yang pertama, ID mekanik, nama mekanik, alamat, dan nomor telepon. Keterangan. Atribut nama mekanik dihapus dan diganti dengan ID mekanik pada entity detail pembelian. ID mekanik kemudian menjadi foreign key pada entity detail pembelian. Kemudian entity kedua yaitu entity pelanggan. Kategori, benda nyata, deskripsi, menyimpan data mengenai pelanggan yang melakukan servis di bengkel. Alasan dimasukkan sebagai entity pada entity detail pembayaran menjadi redundant. Juga beberapa pelanggan mungkin memiliki nama yang sama, sehingga memungkinkan multi-valued dapat menyimpan data pelanggan lebih detail. Nah, di entity pelanggan ini terdapat atribut. Yang pertama, ID pelanggan, ID kendaraan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Keterangan atribut nama pelanggan dihapus dan diganti dengan ID pelanggan pada entity detail pembayaran. ID pelanggan dapat menjadi foreign key pada entity detail pembayaran. Kemudian yang ketiga, atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Yang atribut yang pertama, diskon atau potongan. Entity-nya yaitu detail pembelian. Alasan tidak dijadikan atribut di entity, value dari potongan tidak jelas. Didapat dari mana, jadi tidak bisa dimasukkan menjadi atribut. Diskon dapat menyebabkan perubahan harga pada produk yang dapat membuat data-data pada tabel pembelian menjadi tidak akurat. Jika diskon diterapkan setelah pembelian dilakukan, oleh karena itu, lebih baik menyimpan data harga pada tabel produk dan tidak menyimpan data diskon pada tabel pembelian. Kemudian atribut yang kedua, jumlah harga. Entity-nya detail pembelian. Alasan tidak dijadikan atribut di entity, yaitu menyebabkan multivalued atribut pada entity detail pembelian. Karena pada satu kali pembelian terdapat beberapa spare part sehingga menghasilkan harga-harga yang berbeda. Jika harga yang dihasilkan berbeda, akan berpengaruh pada jumlah harga. Entitas pembelian harus mewakili suatu objek atau kejadian yang spesifik yang mana objek atau kejadian tersebut harus mempunyai atribut-atribut yang unik dan spesifik pula. Atribut yang diinginkan seperti jumlah harga seharusnya masuk ke dalam entitas lain yang terkait seperti entitas item atau barang yang dibeli. Selanjutnya, yang keempat yaitu penentuan primary weight dan secondary weight setiap entity. Nah, di sini terdapat tabel-tabel. Yang pertama,
entiti kendaraan, daftar WIT atau atribut no polisi. Nah, di sini artifikal atau natural dari entiti kendaraan yaitu natural karena untuk mengidentifikasi secara unik setiap entitas dalam tabel. Oleh karena itu, nomor polisi cocok digunakan sebagai atribut natural dalam tabel kendaraan, di mana setiap baris mewakili satu kendaraan. Kemudian, entiti kendaraan ini termasuk primary karena memudahkan dalam melakukan pencarian data atau melakukan join dengan tabel lain yang dimiliki informasi terkait dengan kendaraan tersebut seperti data kepemilikan kendaraan dan data keperawatan kendaraan atau data indeks inspeksi kendaraan. Kemudian entiti yang kedua yaitu detail pembelian. Nah, di sini termasuk atribut nofaktur dan artifikal dan primary. Kemudian yang ketiga detail pembayaran. Detail entiti pembayaran ini termasuk atribut ID detail pembayaran. Termasuk artificial karena bengkel yang membuat ID. Dan termasuk primary karena memiliki sifat yang unik dan tidak berubah pada setiap transaksi pembayaran. Jadi lebih mempermudah pencarian detail transaksi apalagi dalam jumlah yang besar. Kemudian entity spare part termasuk atribut atau daftar WIT ID spare part dan termasuk artificial karena bengkel yang membuat ID dan ID spare part ini termasuk primary karena memiliki sifat yang unik dan tidak berubah. Nah, entity spare part ini termasuk atribut name spare part juga, yang dimana natural dan secondary. Kemudian entity mekanik. Nah, di entity mekanik ini terdapat dua atribut. Yang pertama ID mekanik dan nama mekanik. Yang pertama ID mekanik, termasuk artificial karena bengkel yang membuat ID. Dan ID mekanik ini termasuk primary karena memiliki sifat yang unik dan tidak berubah. Nah, atributnya yang kedua ini nama mekanik, termasuk natural dan secondary. Nah, yang terakhir entity pelanggan. Nah, di entity pelanggan ini juga terdapat dua atribut atau daftar WIT. Yang pertama ID pelanggan dan nama pelanggar. Nah, yang ID pelanggan ini termasuk artificial karena bengkel yang membuat ID dari pelanggan dan atribut ID pelanggan ini termasuk primary karena memiliki sifat yang unik dan tidak berubah. Nah, yang kedua dari entity pelanggan ini atributnya nama pelanggan, termasuk natural dan secondary. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 5 dari modul 1 ini relationship antar entity. Nah, di entity kendaraan ini memiliki relationship detail pembelian. Entity pelanggan juga,
entity kendaraan juga memiliki relationship terhadap pelanggan. Nah, yang kedua, entity mekanik. Terdapat relationship detail pembelian dan entity detail pembelian, terdapat relationship pembayaran dan spare part. Dan entity pembayaran, terdapat relationship pelanggan. Untuk selanjutnya, modul 2. Nah, di modul 2 ini terdapat beberapa. Yang nomor 1, beri nama relationship. Relationship memiliki nama. Nama relationship menunjukkan makna relationship antara dua entity. Nama bisa dibaca dari dua arah, bisa dari entity pertama dan juga bisa dari entity kedua. Nah, berikut adalah merupakan tabel. Yang pertama entity kendaraan. Sebentar. Entity kendaraan jadi nama relationship dari entity kendaraan dengan entity detail pembelian adalah yang diperbaiki, dan juga relationship dari entity kendaraan dengan entity pelanggan adalah yang dimiliki oleh. Kemudian relationship dari entity mekanik dan entity data pembelian adalah yang dikerjakan. Kemudian relationship data pembelian, relationship entity data pembelian dan entity kendaraan, yaitu mengenai relationship data pembelian dan entity mekanik mengerjakan. Relationship entity data pembelian dan pembayaran adalah yang dibayar. Relationship entity data pembelian dan entity spare part yaitu dibeli dari. Kemudian yang keempat, relationship entity pembayaran dan entity data pembelian didapat dari. Kemudian relationship entity pembayaran dan entity pelanggan dibayar oleh. Kemudian yang nomor 5, relationship entity spare part dan entity data pembelian yaitu dibeli pada. Dan yang terakhir, relationship entity pelanggan dan entity kendaraan yaitu memiliki. Dan relationship pelanggan, entity pelanggan dan entity pembayaran yaitu yang melakukan. Kemudian yang nomor 2 dari modul 2,
Tentukan optionally entity yang terlibat. Yang pertama, relationship kendaraan. Entity detail pembeli. Opsi kendaraan wajib karena setiap kendaraan yang diperbaiki harus dicatat pada detail pembelian. Dan optionally detail pembelian wajib karena dalam pencatatan detail pembelian pasti terdapat kendaraan yang diperbaiki. Kemudian yang nomor 2, relationship mekanik entity detail pembelian. Optionally mekanik wajib karena setiap mekanik yang dikerjakan akan dicatat pada detail pembelian. Dan optionally detail pembelian tidak wajib karena ketika tidak ada mekanik tidak perlu dicatat dalam detail pembelian. Kemudian yang ketiga, relationship detail, entity detail pembelian, dan entity pembayaran. Optionally entity detail pembelian wajib karena pada detail pembelian terjadi proses perbaikan sehingga harga yang dibayar akan dicatat di pembayaran. Dan optionally entity pembayaran wajib karena setiap pembayaran tentu terdapat pembelian. Kemudian yang nomor 4, relationship detail pembelian, entity pembelian, dan entity spare part. Optionally detail pembelian wajib karena pada detail pembelian tentu terdapat spare part yang dibeli untuk memperbaiki kendaraan. Dan optionally spare part tidak wajib karena setiap spare part di bengkel belum tentu dibeli sehingga jika jika spare part tidak dibeli maka tidak perlu masuk dalam detail pembelian. Kemudian yang nomor 5, relationship pembayaran, entity pembayaran dan entity pelanggan. Optionally entity pembayaran wajib karena ketika terjadi pembayaran harus ada pelanggan yang melakukan pembayaran atas barang yang telah dibeli. Dan optionally pelanggan tidak wajib karena jika tidak ada barang yang dibeli oleh pelanggan tidak perlu melakukan pembayaran. Dan yang terakhir, relationship entity pelanggan dan entity kendaraan. Optionally entity pelanggan tidak wajib karena tidak semua pelanggan yang hadir di bengkel memiliki kendaraan yang diservis. Ketika memasukkan data pelanggan akan dibutuhkan ID kendaraan. Dan optionally entity kendaraan wajib karena kendaraan dimiliki oleh pelanggan yang akan melakukan perbaikan. Selanjutnya, yang nomor 3 di modul 2 yaitu tentukan coordinately setiap entity. Nah, yang pertama, relationship kendaraan, entity kendaraan, dan entity detail pembelian. Coordinately one to many. Sudah. One di sisi detail pembelian dan many di sisi kendaraan. Alasannya satu atau berapa intens kendaraan berasosiasi dengan satu dan hanya satu detail pembelian. Karena setiap perbaikan kendaraan harus menyertai ID kendaraan pada detail pembelian. Kemudian yang kedua, relationship entity mekanik dan entity detail pembelian. Terdetail
one to money, one di sisi mekanik, many di sisi detail pembelian. Alasannya, satu entitas mekanik dapat berasosiasi dengan satu atau beberapa detail pembelian karena setiap detail pembelian akan mencatat nama mekanik. Kemudian yang ketiga, relationship entity detail pembelian dan entity pembayaran. Coordinately one to one di sisi detail pembelian, one dan juga one di sisi pembayaran. Alasannya, satu intent detail pembelian berasosiasi dengan satu intent pembayaran pada database di setiap detail pembelian hanya dapat melakukan pembayaran sebanyak satu kali. Kemudian yang nomor 4, relationship entity detail pembelian dan entity spare part. Coordinately one to many, one di sisi detail pembelian dan many di sisi spare part. Alasannya, satu atau beberapa intent spare part berasosiasi dengan satu dan hanya satu detail pembelian pada database di setiap detail pembelian dapat mencatat beberapa spare part yang dibeli. Kemudian yang nomor 5, relationship pembayaran, entity pembayaran dan entity pelanggan. Coordinately one to many, one di sisi pelanggan, many di sisi pembayaran. Alasannya, satu dan hanya satu intent pelanggan berasosiasi dengan satu atau beberapa pembayaran pada database pelanggan dapat melakukan banyak pembayaran sedangkan melakukan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh satu pelanggan. Kemudian yang terakhir, relationship entity pelanggan dan entity kendaraan. Coordinately one to many. One di sisi pelanggan, many di sisi kendaraan. Alasan, satu intent pelanggan berasosiasi dengan satu pelanggan atau beberapa kendaraan. Pada database, satu pelanggan bisa jadi memiliki beberapa kendaraan. Jadi, untuk menyebutkan kendaraan baru, maka perlu mencatat ID kendaraan. Kemudian di modul 2 ini, di nomor 4, ERND atau Entity Relationship Diagram. Nah, cara membuat ERD tersebut, yang pertama buka Canva Logical Model. Yang kedua, buat entity. Nah, di sini contohnya saya membuat entity kendaraan. Dan yang ketiga, masukkan atribut dan tipe data. Dan yang keempat, tentukan secondary weight. Yang kelima, buat relationship antar entity. Nah, yang terakhir, memecahkan many to many relationship. Hasil akhirnya berikut contoh hasil akhirnya karena tidak ada relationship many to many, maka pembuatan RD telah selesai. Kemudian di modul 2 yang nomor 5 yaitu membaca relationship dengan RDs. Yang pertama relationship entity kendaraan dan entity detail pembelian. Setiap detail pembelian dapat memiliki satu atau beberapa kendaraan. Setiap kendaraan dapat
menempati satu atau beberapa detail pembelian. Yang kedua, relationship mekanik, entity detail pembelian. Setiap detail pembelian dapat memiliki satu mekanik. Setiap mekanik bisa memiliki satu atau beberapa detail mekanik. Yang ketiga, relationship detail pembelian, entity pembayaran. Setiap detail pembelian harus menjadi milik satu pembayaran. Setiap pembayaran hanya memiliki satu detail pembayaran. Kemudian yang keempat, relationship detail pembelian entity spare part. Setiap detail pembelian dapat memiliki satu atau beberapa spare part. Setiap spare part dapat memiliki satu atau beberapa detail pembayaran. Kemudian yang nomor 5, relationship pembayaran entity pelanggan. Setiap pembayaran harus menjadi milik satu pelanggan. Setiap pelanggan bisa memiliki satu atau beberapa pembayaran. Yang terakhir, relationship pelanggan entity kendaraan. Setiap kendaraan harus memiliki satu pelanggan. Setiap pelanggan bisa memiliki satu atau beberapa kendaraan. Kemudian selanjutnya, ya, mungkin segitu saja penjelasan modul 1 dan modul 2 praktikum basis data dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.